Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan video saya. Pada kali ini akan membahas terkait dengan UTS, merangkum materi sesi 1 sampai dengan sesi 7 dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Novi Dian Natasha Eskom MM SI. Berikut adalah materi minggu 1, yaitu terkait pengantar Sistem Informasi Manajemen, disingkat SIM. Pengertian Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Sistem Informasi Manajemen SIM merupakan kombinasi dari manusia, teknologi, dan prosedur organisasi yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi guna mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi, kontrol, analisis, dan visualisasi dalam organisasi. Menurut Laudon 2022, SIM berfungsi menyediakan informasi yang akurat dan relevan untuk membantu manajer dalam merencanakan, mengendalikan, serta mengoperasikan kegiatan organisasi. Menurut O'Brien dan Maracas 2022, mendefinisikan SIM sebagai sekumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna mendukung fungsi manajemen dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa SIM berperan penting sebagai alat bantu manajerial berbasis teknologi informasi yang memfasilitasi kegiatan organisasi agar lebih efisien, efektif, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya, yang kedua yaitu komponen utama sistem informasi manajemen. Menurut Steyer dan Reynolds 2019, setiap sistem informasi terdiri dari 5 komponen utama yang saling berhubungan. Yang pertama, perangkat keras, yang kedua perangkat lunak, yang ketiga basis data, 4 prosedur, 5 manusia. Selain 5 komponen tersebut, beberapa literatur menambahkan komponen jaringan komunikasi, telecommunication, sebagai bagian penting untuk mendukung konektivitas dan distribusi informasi lintas unit organisasi, terutama di era digital dan cloud computing saat ini. Berikut adalah materi di minggu kedua, yaitu hubungan antara data, informasi, dan pengetahuan dalam SIM. Data, menurut Steyer dan Reynolds 2019, merupakan fakta mentah yang belum diolah, seperti angka teks, simbol, gambar, atau suara yang memiliki berpotensi untuk memberikan makna setelah diproses lebih lanjut. Contoh, data penjualan harian, jumlah pelanggan, atau stok barang. Lalu yang selanjutnya adalah informasi. Informasi adalah hasil dari proses pengolahan data, sehingga memiliki makna dan nilai bagi penggunanya. Menurut Laudon 2022, informasi menjawab pertanyaan seperti siapa, apa, kapan, dan di mana yang membantu manajer dalam memahami kondisi organisasi. Contohnya, laporan penjualan bulanan yang menunjukkan tren penurunan penjualan pada produk tertentu. Dan berikutnya adalah pengetahuan, knowledge. Pengetahuan merupakan hasil pemaknaan informasi yang dikombinasikan dengan pengalaman konteks dan pemahaman individu. Pengetahuan membantu manajer menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi, serta menjadi dasar pengambilan keputusan yang bijak dan strategis. Contoh pemahaman bahwa penurunan penjualan disebabkan oleh perubahan perilaku konsumen terhadap produk digital. Hubungan hierarki antara data, informasi, dan pengetahuan. Hubungan antara data dan pengetahuan dapat digambarkan melalui model hierarki yang menunjukkan proses transformasi bertingkat. Data, informasi, pengetahuan, kebijakan. Dan berikut adalah materi di minggu ketiga, yaitu terkait komponen utama sistem informasi manajemen. Sebuah sistem informasi manajemen tidak akan berjalan efektif tanpa adanya sinergi antara berbagai komponennya. Sistem informasi pada dasarnya adalah kombinasi antara manusia, teknologi, dan proses bisnis yang berfungsi untuk mengelola data menjadi informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan.
Kesimpulannya, komponen utama sistem informasi manajemen terdiri dari hardware, software, database, network, dan people. Kelima komponen ini saling melengkapi untuk membentuk sistem yang efektif dalam mendukung pengambilan keputusan, efisiensi operasional, serta keunggulan kompetitif organisasi. Sistem informasi yang baik tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada manusia yang mampu mengelolanya dengan baik, serta strategi organisasi yang selaras dengan tujuan bisnis. Dan berikut adalah materi di minggu keempat, yaitu mengenai analisis kebutuhan informasi dalam proses manajerial. Analisis kebutuhan informasi adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi jenis, format, sumber, frekuensi, dan pengguna informasi yang diperlukan dalam mendukung proses pengambilan keputusan organisasi. Menurut O'Brien dan Marcus 2022, analisis kebutuhan informasi bertujuan untuk, yang pertama, menentukan informasi apa yang dibutuhkan oleh pengguna sistem. Yang kedua, menentukan kapan informasi tersebut dibutuhkan. Dan yang ketiga, menentukan bagaimana informasi disajikan dan digunakan dalam proses manajerial. Analisis kebutuhan informasi menjadi fondasi dalam tahap awal pengembangan SIM agar sistem yang dibangun relevan dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Jenis informasi yang dibutuhkan dalam proses manajerial menurut Turban, Pollard, dan Wood 2021, kebutuhan informasi dalam organisasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan tujuan dan kegunaannya. Yang satu, informasi operasional, kedua, informasi taktis, ketiga, informasi strategis, keempat, informasi eksternal, kelima, prinsip-prinsip informasi yang efektif, yang keenam, tahapan analisis kebutuhan informasi, dan yang ketujuh, hubungan analisis informasi dengan pengambilan keputusan. Kesimpulannya, analisis kebutuhan informasi merupakan proses penting untuk memastikan sistem informasi mendukung seluruh proses manajerial dengan efektif dan efisien. Informasi yang tepat waktu, akurat, dan relevan memungkinkan manajer membuat keputusan yang strategis dan berbasis data. Dengan memahami jenis informasi di tiap level manajemen, mahasiswa dapat diharapkan mampu merancang dan mengevaluasi kebutuhan informasi organisasi sebagai langkah awal pengembangan sistem informasi berkelanjutan. Dan berikut adalah materi di minggu kelima, yaitu siklus hidup pengembangan sistem. SDLC adalah rangkaian tahap logis yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi, mulai dari perencanaan, analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, hingga pemeliharaan. Tujuan utama SDLC adalah untuk menghasilkan sistem informasi yang memenuhi kebutuhan organisasi, menjamin kualitas dan keandalan sistem. Kesimpulannya, siklus hidup pengembangan sistem (SDLC) merupakan kerangka kerja metodologis yang memastikan proses pembangunan sistem informasi berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Melalui tahapan perencanaan, analisis perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan, organisasi dapat menghasilkan sistem informasi yang berkualitas, adaptif, dan berkelanjutan, mendukung kinerja manajerial dan transformasi digital. Dan berikut adalah materi di minggu ke-6, yaitu jenis-jenis sistem informasi manajemen. Jenis sistem informasi yang pertama adalah Transaction Processing System, TPS. TPS adalah sistem yang digunakan untuk merekam, memproses, dan menyimpan transaksi rutin harian dalam organisasi. Dan yang kedua ada Management Information System. MIS mengolah data dari TPS menjadi laporan dan informasi periodik untuk membantu manajer dalam mengontrol dan merencanakan kegiatan organisasi. Dan yang ketiga ada Decision Support System, DSS. DSS digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan kompleks yang bersifat semi terstruktur dengan menggunakan model analisis data dan simulasi. Dan yang keempat, Executive Support System adalah sistem yang memberikan informasi strategis bagi manajemen puncak untuk mendukung pengambilan keputusan jangka panjang. Dan yang kelima, Enterprise Resource Planning merupakan sistem informasi terintegrasi lintas fungsi organisasi
yang menggabungkan semua aspek bisnis keuangan, sumber daya manusia, produksi, logistik, hingga pemasaran ke dalam satu platform. Kesimpulannya, jenis-jenis sistem informasi manajemen merupakan lapisan hierarkis dan fungsional yang saling berhubungan dalam mendukung kegiatan manajemen organisasi. Dan berikut adalah materi di minggu ke-7, yaitu sistem pendukung keputusan, decision support system, dan business intelligence. Pengertian sistem pendukung keputusan adalah sistem berbasis komputer yang membantu manajer dalam mengambil keputusan untuk permasalahan semi terstruktur atau tidak terstruktur dengan menggabungkan data, model analisis, dan antarmuka pengguna. Pengertian business intelligence merupakan konsep yang menggabungkan proses teknologi dan alat analitik untuk mengubah data mentah menjadi informasi bermakna dan pengetahuan bisnis. Hubungan antara DSS dan BI memiliki hubungan yang erat, bahkan dalam praktik modern sering berintegrasi menjadi satu kesatuan sistem analitik manajerial. Tantangannya, kualitas dan integritas data yang rendah, data quality issue, resistensi pengguna terhadap sistem baru, biaya pengembangan dan pemeliharaan yang tinggi, keterbatasan kemampuan analitik sumber daya manusia. Kesimpulannya, decision support system dan business intelligence merupakan elemen penting dalam sistem informasi manajemen modern. Keduanya mendukung proses pengambilan keputusan melalui pengelolaan data, analisis, dan visualisasi yang efektif. DSS berperan membantu manajer dalam keputusan semi terstruktur, sedangkan BI memberikan pandangan strategis berbasis analitik, data besar, big data analistik. Integrasi keduanya membentuk fondasi bagi organisasi yang adaptif, efisien, dan berorientasi data. Sekian pemaparan pertemuan minggu pertama sampai dengan minggu ke-7. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.